السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره الذي هدانا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه محمد بن عبد الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. ثم أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إخوة الإيمان جماعة مسجid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita menunaikan ibadah salat Jumat yang istimewa karena kita masih berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan ibadah hari ini dengan seksama. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah 14 abad yang lalu mengingatkan kita semua tentang fitnah yang terjadi yang sekarang semakin kita rasakan. Beliau mengatakan, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya. Fitnah di sini artinya ujian. Dan ujian umatku, kata Rasulullah, adalah harta. Banyak orang tidak kuat, dicoba dengan harta. Ini namanya bala'un hasan. Ada bala'un syar, ada bala'un hasan. Ada orang dicoba dengan kesulitan, ada orang dicoba dengan harta. Kalau orang dicoba dengan harta, kemudian bisa memanage harta itu secara islami seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, maka dia akan menjadi orang yang istimewa. Karena orang yang banyak hartanya bisa banyak amalnya. Tapi sebaliknya, kalau harta tidak dikelola secara islami, maka akan menjerumuskan orang yang kaya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu tidak berarti bahwa umat Islam tidak perlu kaya. Umat Islam perlu kaya raya supaya kita bisa bersaing di dunia yang semakin terbuka sekarang ini. Tapi Rasulullah mendidik kita supaya menjadi orang soleh. Ni'mal malus saleh lirrajulis saleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang bersih, harta yang diperoleh dengan keringat yang halal dan dimiliki oleh orang yang soleh. Itu yang perlu kita kembangkan. Al-Quran mengingatkan kita di dalam ayat yang berbunyi, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Allahu akbar. Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu adalah ujian, tapi di balik ujian itu ada satu pahala yang besar sekali. Kalau orang diuji dengan anak dan harta kemudian bisa lulus, artinya melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang hidup ini adalah ujian. Dan hidup tidak panjang. Berapapun umur anda, kata para ulama, al-lailu mahma tala la budda min tulu'il fajr, wal umru mahma tala la budda min dukhulil fajr, min dukhulil qabr. Malam betapapun panjangnya pasti fajar menyingsing. Usia betapapun panjangnya pasti kita masuk kubur. Oleh karena itu, figur yang luar biasa, yang fenomenal, yang selalu kita ingat khususnya di bulan Dzulhijjah ini, ketika umat Islam diundang oleh Allah menunaikan ibadah haji di Mekkah Al-Mukarramah, ada seorang yang sangat luar biasa kekuatan imannya, sangat luar biasa tangguh perjuangannya. Itulah Abul Anbiya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau kita baca di dalam Al-Quran betapa Nabi Ibrahim diuji oleh Allah
dengan sangat berat. Wa idza ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Ingatlah kata Allah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak perintah dan banyak larangan, bahkan sampai otak tidak mampu untuk memikirkan betapa berat ujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu tidak diberi keturunan oleh Allah. Kemudian berpuluh tahun terus berdoa tanpa mengenal ragu. Terus berdoa sampai usianya mencapai 90 tahun. Istrinya sudah tua, istrinya juga mendekati 60 tahun. Nabi Ibrahim dikasih anak dari istri yang baru, Siti Hajar. Kemudian diuji oleh Allah. Sudah mendapatkan bayi yang sangat didambakan berpuluh tahun itu, diuji oleh Allah agar diletakkan di tempat yang tandus di Mekah Al-Mukarramah yang waktu itu la nabata wala ma wala nabat, tidak ada pohon, tidak ada manusia, tidak ada air. Di situ Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar dengan anaknya. Kemudian ini ujian luar biasa beratnya sampai menghasilkan air zam-zam dari karya atau perjuangan mujahidah seorang pejuang yang luar biasa wanita Siti Hajar itu. Itu ujian yang pertama. Kemudian ujian yang kedua, Nabi Ibrahim sebelum dia mendapatkan putra yang sangat disayangi ini, Nabi Ibrahim dirongrong oleh kaumnya sampai dibakar hidup-hidupan oleh Namrud yang zalim itu. Itu pun dihadapi dengan tegar oleh Nabi Ibrahim. Di depan matanya api yang menyala-nyala. Nabi Ibrahim hanya mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dia didatangi oleh malaikat dan malaikat menawarkan pertolongan. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak perlu pertolonganmu. Allah sudah maha tahu apa yang sedang saya alami ini. Masuk Nabi Ibrahim di dalam api itu. Lalu Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah kamu dingin, selamat untuk Nabi Ibrahim. Tidak hanya itu, saudara, sesudah Nabi Ibrahim kembali ke Mekah, anaknya sudah remaja dan anaknya sudah bisa membantu orang tuanya. Beliau membangun Ka'bah kembali. Sudah rasa cinta orang tua kepada anaknya tumbuh begitu suburnya. Dicoba lagi oleh Allah yang sangat tidak masuk akal. Berat sekali cobaannya. Nabi mengatakan, Allah mengatakan, anakmu itu kurbankan wahai Ibrahim. Anakmu kurbankan. Allah ingin menguji mana yang lebih kau cintai Ibrahim, anakmu atau Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kemudian menerima cobaan itu. Dan ketika Nabi Ibrahim berdoa untuk mendapatkan anak itu, doa itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Kata Nabi Ibrahim, saya berjalan menujumu ya Allah, dan pasti aku akan mendapatkan hidayah dari Allah. Lalu Allah menjawab keluhan dan dambaan Nabi Ibrahim. Kata Allah, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah saya anak yang soleh, anak yang patuh, anak yang bisa meneruskan perjuangan untuk meneruskan dakwah tauhid ini. Lalu Allah mengatakan, wa basyarnahu bighulamin halim. Aku beri kabar baik Ibrahim, seorang anak yang halim, sabar, tegar, dan patuh kepada orang tuanya, tunduk kepada Allah. Al-Hilim huwa sayyidul akhlaq. Begitu kata-kata mutiara dalam bahasa Arab. Al-Hilim, orangnya yang punya sifat hilim itu disebut halim. Itu adalah ratunya akhlak. Itu adalah bentuk akhlak yang paling tinggi. Dan memang luar biasa, saudara-saudara. Anak yang masih remaja, kemudian Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah Allah dari mimpinya, kata Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Sesudah anaknya remaja bisa membantu orang tuanya, datang wahyu, dan itu berulang-ulang.
Nabi Ibrahim bermimpi tidak satu kali. Inni ara fil manami anni adbahuka. Fanzur madza tara. Coba bayangkan, seorang ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, dan anaknya ditanya, bagaimana pendapatmu wahai ananda? Dijawab oleh anak yang remaja itu, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan perintah Allah itu, insyaallah saya sabar. Dan dalam kisah yang bisa kita baca, sejarah Nabi Ibrahim dan putranya ini, yang menajamkan pisaunya adalah Ismail, putranya itu. Ditajamkan pisau itu sampai betul-betul tajam. Kemudian Ismail mengatakan, wahai ayah, saya akan meletakkan kain di bawah ini supaya nanti ibu tidak melihat darah, saya nanti. Kemudian ketika detik-detik akan dilaksanakan ujian yang super berat ini, para malaikat kebingungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana ujian ini? Malaikat semuanya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai detik akan dilaksanakan penyembelihan itu. Dan yang perlu dicatat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibrahim tidak tahu bahwa anaknya nanti akan diganti dengan domba. Tidak tahu dia. Dia akan melaksanakan, akan menyembelih itu. Anaknya akan dikurbankan. Anak tambatan hatinya yang tunggal waktu itu hanya Ismail, anaknya yang sangat dicintai. Kemudian Ismail mengatakan, saya jangan diterlentangkan wahai ayah. Nanti ayah tidak tega melihat wajah saya. Terungkupkan saya. Dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Allahu Akbar. Ayah dan anaknya sudah siap untuk menyembelih itu. Falamma aslama, kedua makhluk Allah yang istimewa ini berserah diri akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian diletakkan pisau di atas punuk anaknya. Diletakkan dan pisaunya tidak mau bergerak, pisaunya tidak mau makan anaknya, tidak mau melakukan penyembelihan itu. Akhirnya Allah memerintahkan para malaikatnya dan mengatakan, wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Allahu Akbar. Ibrahim, kata Allah, sudah cukup. Engkau telah melaksanakan mimpimu itu. Begitulah kami mencoba hamba-hamba kami yang baik itu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang super berat. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian Allah mengirim dari langit domba yang kemudian dikorbankan domba itu, dan Ismail melihat penyembelihan domba itu oleh ayahnya. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Ini kemudian oleh Allah diabadikan bahwa kita dididik oleh Allah untuk mau berkorban. Salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera untuk manusia pilihan Allah yang super luar biasa ini. Kemudian kadzalika nadzil muhsinin. Kami Allah akan memberi balasan orang yang mau berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Inilah Nabi Ibrahim, mukmin sejati yang harus ditiru. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim ini. Dan karena begitu hebat Nabi Ibrahim yang seorang diri ini, oleh Allah diberi nama ummah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim yang seorang diri itu disebut oleh Allah ummah, artinya imam, karena terakumulasi dalam pribadi Ibrahim alaihissalam semua sifat-sifat baik. Beliau adalah orang yang sabar, beliau adalah orang yang sangat bersyukur, beliau adalah orang yang patuh kepada Allah, beliau adalah orang yang rahim, sangat berbelas kasih, sehingga orang-orang yang mengenal Nabi Ibrahim, yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam firman-Nya yang berbunyi thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti millah Ibrahimiyah, karena millah Ibrahimiyah itu adalah satu ajaran yang dirintis oleh Nabi Ibrahim yang sangat bertauhid, sehingga Nabi Ibrahim digelar bapak tauhid. Nabi Ibrahim juga diberi gelar bapak para nabi, karena hanya seorang saja di dunia ini manusia yang melahirkan beberapa nabi. Huwa Nabiullah Ibrahim, disebut Abul Anbiya. Beliau punya anak Ismail, kemudian punya anak lagi Ishak, ini nabi. Ishak punya anak Yakub, juga nabi. Yakub punya anak beberapa orang dan di antaranya Yusuf, ini juga nabi. Dan dari Ismail, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, putra Nabi Ibrahim yang pertama itu lahir khairul bashar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir manusia terbaik. Itulah junjungan kita. Nabi termulia adalah cucu dari Nabi Ibrahim, sehingga Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, ana da'watu Ibrahim, saya adalah buah dari doa Nabi Ibrahim. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan apa yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim, yang banyak berdoa untuk generasi penerus, yang banyak mendoakan keturunan. Nabi Ibrahim sangat sering berdoa di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, juga minta kepada Allah supaya di Mekah diutus seorang rasul yang mengajarkan Al-Quran, ayat-ayat Allah dan hikmah. Itulah junjungan kita Rasulullah SAW. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak berlebihan kalau saya katakan doa untuk generasi penerus harus kita laksanakan, harus kita pintakan berulang kali di dalam solat kita. Setiap solat kita harus berdoa untuk generasi penerus, sebab kita tidak akan lama lagi di dunia ini. Generasi tua dan generasi yang akan datang akan menggantikan yang tua, itu perlu didoakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mengingatkan kita jasa baik Nabi Ibrahim dan tuntunan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah agar bertakwa. Haqqa tuqatih, bertakwa dengan penuh kesungguhan. Dan ini tidak mungkin kecuali kita belajar tentang Islam yang baik, sehingga tahu bagaimana bertakwa, sehingga tahu bagaimana melaksanakan ibadah dengan benar. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat yang terhormat Masjid Al-Falah rahimakumullah, manfaatkan salat Jumat ini dengan baik. Agungkan solat Jumat ini, karena solat Jumat adalah solat yang istimewa, disebut ibadah ta'limiyah. Solat Jumat ini adalah ibadah edukatif resmi umat Islam. Artinya, setiap umat Islam itu harus punya target. Setiap Jumat saya harus belajar dari solat Jumat ini. Oleh karena itu perintah solat Jumat ini di dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah itu ada istilah fas'au ila dzikrillah. Idza nudiya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, kalau sudah datang waktunya salat Jumat, bergegas saat itu usaha, bergegas untuk berangkat menuju salat Jumat ini dengan baik. Bahkan disunnahkan mandi pakai pakaian yang baik supaya bisa menerima pelajaran. Ini pelajaran penting. Saudara-saudara, kenapa salat Jumat itu 2 rakaat?
Karena diganti dengan 2 rakaat yang khutbah ini. Khutbahnya harus 2 kali, itu menggantikan 2 rakaat yang dikurangi dari sholat zuhur. Sehingga orang yang berbicara itu tidak dapat pahala. Karena sudah dianggap sholat ini. Dan saya mohon maaf sekali lagi. Sudah berpuluh kali saya sampaikan di atas mimbar ini. Terutama bagi orang-orang yang suka terlambat sholat Jumat. Tadi saya lihat banyak berdiri dan semuanya berdiri menunggu azan. Ini kesalahan yang umum di banyak masjid. Kalau Anda terlambat, kemudian azan, Anda tidak perlu menjawab azan karena itu hukumnya sunnah saja. Tapi mendengarkan khutbah ini hukumnya wajib. Maka Anda langsung sholat 2 rakaat. Itu pun sholatnya diberi catatan oleh para ulama. Raka'ataini khafifatain. Sholat 2 rakaat yang ringan saja. Dibaca yang wajib saja. Supaya apa? Supaya begitu Anda selesai, khutbah dimulai, Anda sudah mendengarkan khutbah, bukan sholat. Ini kesalahan yang umum di mana-mana. Dan saya perlu menyampaikan ini karena ini penting sekali. Supaya apa? Supaya sholat Jumat, apalagi Masjid Al-Falah ini, sudah direnovasi dengan baik, harus lebih baik. Isinya harus lebih baik, dakwahnya harus lebih baik, sholat Jumatnya harus lebih baik, jamaahnya juga harus lebih baik. Dan salah satu yang juga tidak boleh dilupakan, berinfak yang banyak untuk masjid, berinfak untuk kepentingan fakir miskin. Itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Jangan menjadi orang kikir. Kita dididik oleh Allah untuk berkorban, itu bukan berkorban lalu selesai. Tidak. Kita diperintahkan untuk berkorban, sesudah berkorban kita korbankan bersama hewan yang kita sembelih itu sifat-sifat hewani yang ada pada diri kita, sifat-sifat kikir yang ada pada diri kita, sehingga dengan berkorban lalu diharapkan umat Islam menjadi orang yang dermawan, karena Allah tidak suka dengan orang kikir. Bagaimanapun orang beribadah dengan baik, kalau tergolong orang yang tidak disuka oleh Allah, bagaimana mau masuk surga? Allah akan cinta kepada orang yang patuh kepada Allah, dan Allah mengatakan dalam hadits qudsi, "Idza aradtum rahmati farhamu khalqi." Kata Allah, kalau Anda ingin mendapatkan rahmat Allah yang tidak terhingga jumlahnya itu, rahmati makhluk-makhlukku. Di antaranya adalah fakir miskin, yang sekarang itu semakin hari semakin banyak, semuanya serba mahal sekarang ini. Orang-orang yang punya kelebihan harus menjadi orang dermawan. Itu pendidikan di balik kurban ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka karimun sami'un qaribun mujib ad-da'wat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ighfir lana wa tub alayna, ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya dzal jalali wal ikram ahyina muslimina ta'iin wa amitna mu'minina taibin. Allahumma arzuqna husnul khatimah ba'da tawilil umur fi ta'atik wa ridhak. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.